tinggal memindahkan terlebih dahulu semua kerancangan kegiatan di sini, gitu ya. Nah, ini alat hasil program itu alat untuk tracking. Contoh misalkan di sini K1 ya. Ini kan outcome-nya apa, itu sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh dosen masing-masing, kemudian luarnya apa, silakan nanti dipindahkan. Nanti di sini ada contohnya kunjungan ke rumah ibadah. Ini kan targetnya. Nah, progresnya gimana? Misalkan tidak terlaksana dikarenakan penerapan PPKM. Oh, berarti ini nggak jadi. Nah, penyesuaiannya apa? Misalkan diganti dengan bermain board game. Kemudian keterserapan anggarannya ini berapa total begitu, sesuai dengan RAB. Nah, kemudian contoh yang kedua misalkan ini yang tidak terlaksana. Yang kedua misalkan inspirasi, yaitu kegiatannya talk show tentang keragaman. Nah, ini statusnya misalkan tertunda. Nah, apa justifikasinya? Misalkan karena anggaran masih di dalam proses pencairan. Nah, ini ya. Nah, mitigasinya apa atau penyesuaiannya? Pelaksanaan kegiatan refleksi di kelas. Jadi didahulukan yang refleksi dulu gitu. Nah, ini Rp0 misalkan karena di kelas. Nah, ini seperti ini. Atau kalau sesuai rencana berarti tinggal R1 misalkan apa refleksi misalkan kemudian 2 kali terlaksana atau 1 kali terlaksana, sudah berarti kalau terlaksana. Jadi ini Bapak dan Ibu, hasil program ini untuk men-tracking. Jadi semuanya di copy paste dulu, nanti diisi sesuai dengan aktivitas yang dilakukan di bulan itu. Kalau terlaksana sesuai perencanaan, tinggal isi terlaksana. Kalau tertunda, sampaikan tertunda, kemudian justifikasinya apa dan penyesuaiannya gimana. Gitu. Kalau tertunda berarti kan kapan akan direalisasikannya. Kalau tidak terlaksana, diganti dengan apa? Nah, itu contohnya. Nah, kemudian di kolom berikutnya, ini ada kolom deskripsi aktivitas. Begitu. Nah, di satu bulan itu, ini apa saja yang dilakukan. Misalkan ada 4 kegiatan, berarti 4 aktivitas di sini. Tanggalnya kapan, begitu ya. Deskripsinya, ini deskripsi aktivitas yang telah dilakukan, sertakan juga link dokumentasi jika ada. Misalkan, contoh inspirasi sesi talkshow bersama budayawan dilaksanakan tanggal 13 September 2022. Ini deskripsinya contohnya. Sesi talkshow ini dilakukan untuk menggali pemahaman mahasiswa terkait peran budaya Pelagendong dalam merawat keberagaman pemeluk agama. Narasumber yang terlibat pada kegiatan ini adalah Bapak Yohanes dari komunitas Rawat Akur. Dokumentasi cantumkan linknya. Nah, di sini jumlah pihak yang terlibat, tuliskan jumlah pihak yang terlibat, baik narasumber, peserta, LO, atau dosen. Misalkan laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang, kalau mau di breakdown lagi, misalkan mahasiswanya berapa orang, dosennya berapa orang, narasumbernya berapa orang. Kemudian keterserapan anggarannya berapa. Nah, ini kalau ada 4 aktivitas, berarti ada 4 kolom, kalau ada 5 sesuai dengan aktivitas yang berjalan. Nah, lalu ini kolom yang berikutnya adalah bagian refleksi keberjalanan aktivitas. Kolom ini berisi 2 hal. Pertama, tantangan yang ada di bulan itu apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan tantangan atau masalah yang terjadi tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya apa buat Bapak Ibu dosen gitu dari proses selama 1 bulan tersebut. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu, ini sebagai cerita-cerita yang nanti mungkin akan kita recap gitu ya, sebagai cerita menarik, cerita perubahan gitu yang dari kegiatan ini. Nah, lalu yang berikutnya ini kolom rencana aktivitas bulan berikutnya. Nah, kira-kira di bulan Oktober misalkan kalau ini 8 September apa yang akan dilakukan gitu. Misalkan ini kontribusi sosial, mengajarkan keberagaman melalui media kreatif di SD Pertiwi tanggal 16 Oktober 2022. Jadi cantumkan kegiatannya apa, tanggalnya berapa, tanggal berapa. Itu sudah cukup gitu. Kalau ada 5, 4 ini semuanya dicantumkan di sini. Nah, lalu yang berikutnya adalah daftar hadir. Nah, daftar hadir ini supaya tidak acak-acakan di format, kami sudah menyediakan contoh daftar hadirnya, ada link. Ini tinggal diklik link ini, nanti akan terhubung ke sini. Nah, ini ada nama, kemudian ID di PMM, gitu ya, mahasiswa, kemudian asal universitasnya, kemudian ini kehadiran pada setiap aktivitas. Misalkan ini di 1 bulan itu ada 4 aktivitas, kebinekaan 1, refleksi 1, kebinekaan 2, dan inspirasi 1. Ini misalkan hadir.
total kehadirannya, presentasinya. Ini cukup. Jadi biar kelihatannya enak gitu di laporannya nggak banyak. Nanti link aja gitu. Nah, tolong nanti akses filenya dibuka gitu ya supaya kami bisa ngecek gitu. Nah, lalu setelah itu ini ada apa namanya tanda tangan yang perlu ditandatangani ya oleh dosen MN, LO, kemudian diketahui oleh koordinator PT. Tanda tangan cap gitu. Kemudian nanti di-upload di laman PMM. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber Mas Adit bagaimana teknisnya. Untuk format dokumennya kita mendorong Bapak dan Ibu untuk di-upload dalam bentuk dokumen atau Word. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu lebih nyaman itu PDF karena misalkan pertimbangan keamanan tanda tangan dan lain sebagainya, boleh silahkan gitu. Jadi bisa Word, bisa dokumen. Tapi kami mendorongnya dokumen. Kenapa? Karena supaya mudah kami untuk memberikan komen atau feedback gitu. Nah ini barangkali terkait dengan apa namanya template gitu ya pelaporan. Nanti dari laporan yang dikirimkan, kami dari tim Modul Nusantara oleh tim reviewer akan memberikan feedback, catatan dalam bentuk komentar yang nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi bahan perbaikan di laporan berikutnya. Jadi kalau ada feedback dari kami itu tidak perlu memperbaiki yang ini, tapi nanti untuk laporan berikutnya. Itu hanya masukan saja gitu. Jadi bukan harus diperbaiki yang ini. Nah, kemudian oke, sebentar ini kayaknya slide-nya oke. Nah, yang berikutnya adalah kami memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu kalau diperlukan perubahan karena suatu kondisi ya. Misalkan apakah narasumbernya yang diganti gitu atau misalkan tadi ya seperti ada penerapan PPKM sehingga kita tidak bisa kunjungan atau misalkan karena memang dananya belum cair sehingga urutannya diubah, itu boleh. Silahkan, fleksibilitas ini kita terbuka, akan tetapi perlu dicantumkan perubahannya atau penyesuaiannya itu di kolom ini tadi yang saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau misalkan tertunda atau tidak terlaksana, sampaikan justifikasinya apa gitu. Kemudian kalau diganti apa aktivitas penggantinya gitu supaya nanti kami mengetahui gitu. Nah, itu jadi boleh tapi dicantumkan di laporan. Nah, kemudian yang terakhir kami dari tim MN membuka ruang komunikasi khususnya untuk laporan dosen dan proposal gitu ya, serta implementasi di lapangan terkait dengan substansi kegiatan. Jadi jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau mungkin ditanyakan atau perlu dikonsultasikan, silakan Bapak dan Ibu bisa sampaikan di WhatsApp grup dosen begitu. Setiap universitas itu ada kelompok grupnya, jadi tidak di satu grup. Nah, silahkan bagi yang belum bergabung itu bisa menghubungi koordinator PT. Kami sudah mengirimkan link WhatsApp-nya ke semua koordinator PT. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung itu silahkan. Harapannya WhatsApp grup ini menjadi kanal untuk kita berkomunikasi khususnya terkait dengan laporan dosen dan implementasi kegiatan. Meskipun mungkin ada dari beberapa Bapak dan Ibu yang melaporkan kendala IT ataupun yang lain, ya boleh-boleh saja nanti kita bantu untuk sebar ke yang lain. Tapi intinya sebetulnya lebih ke substansi dari kegiatan ini gitu. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu terkait dengan substansi pelaporan. Adapun mengenai mekanisme dan teknis penggunaan sistem laman PMM untuk unggah laporan nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di akhir ada sesi khusus, boleh disimpan dulu nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Mbak Asih, apakah monitor? Oke, monitor Mas. Oke, Ya, ya. siap. Terima kasih Pak Azhar atas materi yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaannya, tadi betul sekali, boleh dibantu hold dulu nih Bapak Ibu, boleh disimpan terlebih dahulu. Kita nanti akan ada sesi tersendiri untuk tanya jawab. Mungkin langsung masuk ke pemateri kedua. Di sini ada Pak Adit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Ya, terima kasih Mbak Asih dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen Modul Nusantara dari perguruan tinggi yang mengikuti PMM dan rekan-rekan LO ya. Ini juga join juga ya. Perkenalkan, tadi mungkin saya sempat bantu jawab pertanyaan di awal. Mungkin ada yang belum kalau sama Mas Azhar kan sudah sering ya berkoordinasi begitu. Ya, perkenalkan nama saya Adit dari tim PMM. Saya di sini saat ini bertugas membantu memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian terkait penggunaan media elektronik yang sudah disiapkan oleh PMM 2, khususnya adalah untuk fokusnya pada mekanisme penyampaian laporan kegiatan dosen dan LO ya, yang nanti itu jadi jadi hal yang perlu kita pastikan gitu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu dosen Modul Nusantara, teman-teman LO, kemudian koordinator PT, tapi juga jadi concern kami di sebagai di tim MN ya, karena itu sebagai bentuk bentuk kita semua sebagai evidence tadi atas keberlangsungan gitu program yang kita laksanakan bersama-sama ini. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian setelah momen ini ya, setelah acara ini kita tinggal jalan gitu. Kita tinggal jalan dari sisi operasional tanpa ada kendala lagi ya terkait isu-isu teknis substansi, misalnya pembuatan laporan, kemudian konten, kemudian sampai ke teknis caranya gimana sih, seperti tadi ada beberapa pertanyaan gitu kan, yang mungkin dialami juga ya oleh rekan-rekan yang ada di lapangan terkait operasional Modul Nusantara ini, sehingga hari ini nih harapan kita semua kemudian bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, khususnya adalah setelah tadi penyusunan laporan itu dibuat, maka selanjutnya seperti apa begitu kan ya. Eh, Mudahnya supaya tidak sulit karena memang tidak sulit gitu ya, supaya tidak sulit untuk kita semua me, kita semua untuk memahami itu kan prosesnya, maka mungkin kita langsung geser ke aplikasi saja ya. Ada, mohon izin share screen ya. Ada platform yang sudah kami sediakan Bapak Ibu sekalian, yaitu
kalau Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses ke program pmm.id. Screen saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, halamannya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa masuk ya menggunakan username atau password yang sudah disediakan ya, atau yang sudah dimiliki. Nanti jika belum, itu bisa melaporkan ke koordinator PT, atau tadi ada yang ini juga ya di kolom chat tadi belum bisa login gitu, nanti bisa ditanyakan ke Koor PT, ke kami, atau ke helpdesk. Sini ada helpdesk, nanti bisa digunakan. Ya, kemudian ini dari sisi perspektif dosen dulu ya. Dari sisi perspektif dosen, setelah login, mohon izin ini saya geser ke aplikasi uji coba ya, karena saya nggak boleh pakai aplikasi yang Bapak Ibu gunakan ini, karena saya bukan dosen nih, hanya untuk memberikan gambaran ya bagaimana cara menggunakannya, karena kondisinya ini sama. Untuk alamatnya adalah nanti program-pmm.id. Nah, setelah login nanti sebagai contoh ini saya pakai dosen testing ya gitu. Ini saya sebagai dosen testing masuk ke menu laporan kegiatan dosen. Di sini yang terlihat ada laporan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Azhar, kemudian dilaksanakan, disusun, mungkin nanti dibantu sama teman-teman LO ya dalam penyusunan laporan. Kemudian setelah selesai, nanti bisa dicek di luar sebelum diunggah ya, bisa diperiksa supaya tidak terjadi tadi seperti yang ditanyakan di awal ya, mahasiswa ada yang typo dan sebagainya. Begitu juga sama, jadi berpotensi ada typo di laporan, atau ada substansi yang terlewat, atau ada konten yang perlu diperbaiki, sehingga sebelum diunggah nanti diperiksa terlebih dahulu. Setelah ready, nanti tinggal diunggah saja di laman di program pmm.id tadi, dipilih. Nah, untuk caranya klik pilih berkas, kemudian pilih filenya. Setelah nanti di sini muncul nama filenya, ini tombolnya berubah simpan, tinggal diklik simpan. Ini sebagai contoh. Nah, kalau udah seperti ini, maka ini sudah terekam di sistem, gitu, sudah terekam di aplikasi. Tidak sulit ya, sangat mudah, dan memang yang terpenting tadi adalah kontennya sudah sesuai, sudah siap, maka selanjutnya nanti diunggah di laman program pmm.id ini. Nah, ini dari perspektif dosen sudah selesai ya, tinggal menunggu proses. Kalau di sini statusnya waiting approval, jadi tinggal menunggu proses persetujuan di koordinator PT. Untuk teknisnya cukup seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sedikit summary, login, kemudian masuk ke laporan kegiatan dosen. Nanti layarnya terlihat seperti ini, pilih mau mengunggah laporan yang bulan keberapa, diunggah, selesai. Gitu. Nah, selanjutnya, ini kalau dari sisi proses secara keseluruhan ya, ini belum sampai sini belum masih ada lanjutannya gitu ya. Jadi sampai sini belum finish. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dari sisi ini Bapak Ibu koordinator PT ya, koordinator perguruan tinggi terkait modul Nusantara. Nah, untuk platformnya sama, menggunakan program -pmm.id, login kemudian atau masuk ya menggunakan username atau email dan password yang sudah dimiliki. Jika belum, nanti bisa menghubungi tim PMM ya. Dan ini saya sudah masuk ya, ini sebagai koordinator PT, menunya lebih banyak daripada menunya dosen modul Nusantara ya, menu di sebelah kiri. Pilih yang bagian dosen modul Nusantara, daftar dosen gitu. Nah, sehingga nanti akan muncul nih daftar dosen di dalam menunya dosen modul Nusantara. Nah, seperti ini, daftar dosen modul Nusantara di PT Uji Coba. Pada halaman ini ada indikator. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu koordinator PT untuk cari tahu nih siapa yang sudah, siapa yang belum, dan
butuh dilakukan apa namanya approval atau sudah dilakukan approval dan hasilnya apa gitu. Jadi seperti ini ya. Ini ada kotak-kotak, ini ada LK1 sampai LK5 ya. Ini laporan kegiatan bulan 1, laporan kegiatan bulan 2 dan seterusnya sampai laporan kegiatan bulan 5 gitu. Di masing-masing kolom ini ada indikatornya, warnanya sendiri ada putih. Putih ini berarti belum, atau si ibu dosen ini belum mengunggah ya. Ini bukan kondisi aktual ya Bapak Ibu. Ini di server apa namanya uji coba kami. Jadi ini kok ada mungkin Bapak Ibu lu ini ada nama saya tapi kok belum, padahal sudah ini di server hanya untuk ini keperluan apa showcase aja gitu. Untuk keperluan hari ini saja. Jadi ini warna putih, ini belum mengunggah. Jadi nanti ini PR-nya di Bapak Ibu dosen dan LO ya. Nah, nanti segera diunggah saja. Kemudian ada biru, berarti kalau biru seperti ini biru ya, itu sudah mengunggah tapi belum dilakukan pemeriksaan oleh Bapak Ibu Koor PT. Jadi ini PR-nya, jadi PR-nya Bapak Ibu Koor PT ya. Nah kalau hijau ini sudah disetujui gitu, jadi sudah selesai. Sehingga dari keseluruhan ini, apa namanya, dari daftar dosen dan keseluruhan daftar apa namanya indikator laporannya, pastikan warnanya itu, ini dari sisi Bapak Ibu Koor PT ya, pastikan warnanya bukan putih dan bukan biru gitu. Kalau putih, soalnya kalau putih itu berarti Bapak Ibu atau ada laporan yang belum diunggah Bapak Ibu dosen modul Nusantara dan rekan-rekan LO. Kalau biru, dosennya sudah mengunggah tapi Koor PT belum melakukan pemeriksaan gitu. Jadi pastikan warnanya hijau semua gitu. Atau kalau bukan hijau ya merah nggak apa-apa, artinya sudah diperiksa dan nanti perlu dikoreksi. Nah ini kan merah belum ada. Nah sebagai contoh, tadi saya pakai dosen uji coba ya. Nah ini yang barusan saya unggah tadi ya, ini muncul di sini gitu. Ini awalnya putih gitu. Nanti akan coba kita apa namanya simulasikan satu kali lagi. Nah ini untuk bulan pertama, Bapak dosen uji coba atau saya sudah mengunggah. Nah ini tinggal diklik saja ya. Nah sehingga nanti kontennya muncul di sini. Gitu. Ini dari sisi Koor PT ya. Untuk mengunggah, untuk mengunduh. Karena untuk berkasnya sendiri, yang Bapak Ibu dosen modul Nusantara dan LO, untuk formatnya, format laporannya, itu bisa berupa PDF atau DOCX ya, atau file Word ya, file Office gitu. Bisa DOC atau bisa PDF gitu. Nah biasanya kalau PDF ini bisa tampil layarnya di layar apa namanya Bapak Ibu koordinator PT. Nah kalau DOCX itu ada apa namanya beberapa komputer itu tidak tampil gitu. Nah, kalau tidak tampil, maka nanti di bagian sini diklik saja untuk mengunduh gitu. Sehingga pemeriksaannya, nah ini sebagai contoh kalau PDF dia bisa nampak ya, bisa tampil. Kalau dokumen Word itu ada beberapa komputer itu tidak tampil, nanti bisa di-download di sini. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini ada apa namanya previewnya. Selanjutnya nanti, nah ini perlu dilakukan nih. Pilihan antara merah atau hijau gitu ya. Kalau hijau berarti sudah sesuai. Ini bisa kita carry on gitu ya. Bisa kita lanjutkan, artinya aman gitu untuk proses berikutnya. Ya, proses berikutnya nanti ada beberapa ya. Yang pada akhirnya nanti ada kaitannya dengan administrasi atau terkait apa namanya dana operasional gitu ya. Nah, sehingga ketika ini menyangkut proses berikutnya ini, maka hal ini perlu sekali kita pastikan itu berjalan dengan baik atau sudah sesuai begitu ya. Nah ini diperiksa dengan baik ya, dan kemudian nanti dipilih ya, kalau sudah oke semua, tinggal diklik yang warna hijau, kemudian apakah sudah Anda periksa ya, diklik saja sudah.
Ya, dengan demikian, nah ini indikatornya tadi yang warna biru jadi warna hijau. Nah, ini sudah selesai gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya itu ternyata nggak sesuai ya, atau ada yang perlu dikoreksi ya. Nah, ini untuk simulasi saja, kita masuk ke bulan kedua ya. Dan ini sebagai contoh, formatnya kita pakai yang PDF, maaf yang DOCX. Nah, ini memungkinkan juga untuk diunggah. Ini ada keterangannya ya. Berkas wajib berformat PDF, DOC atau DOCX, atau ini Word ya, file Word atau file PDF. Dan maksimal adalah 10 MB. Kemudian kita simpan dan ya sudah terunggah. Nah, bagi dokumen-dokumen yang sudah disetujui ini statusnya accepted, ini tidak bisa diubah-ubah lagi begitu. Tidak bisa diubah-ubah lagi, artinya sudah fix ya, sudah firm. Maka di proses verifikasi Bapak Ibu Koordinator PT, nanti mohon izin untuk bisa benar-benar dipastikan itu sudah sesuai semua gitu, baik format, konten maupun tipografinya begitu. Nah, karena kalau udah di accepted ini tidak bisa diperbaiki. Jika ada hal seperti ini, maka nanti bisa dilaporkan ke kami ya. Misalnya ada case yang salah klik, let's say gitu ya. Beberapa kemarin ada case seperti itu, nanti bisa dilaporkan ke kami sehingga harus melalui kami ya, nanti kita bukakan aksesnya untuk bisa diperbaiki begitu. Nah, supaya ini tidak kemudian menjadi proses yang panjang sekali, maka masing-masing dari kita semua perlu memastikan ini dari step by step-nya itu, dari langkah ke langkahnya, dari proses per prosesnya itu bisa dipastikan sudah sesuai gitu. Nah, balik ke pelaporan bulan kedua nih sebagai contoh ya, DOCX. Ini sudah diunggah, kemudian saya loncat lagi sebagai core PT. Ya, ini masih putih, yang awalnya putih. Jika sudah diunggah, nah ini ada indikator yang berubah warna biru. Jadi begitu. Untuk perubahannya sendiri ini instan ya. Mungkin jika Bapak Ibu kemarin terkait terkait mahasiswa, terkait laporan kegiatan mahasiswa, ada jeda untuk Bapak Ibu dosen dan Koor PT ini tidak ada jeda. Informasi tambahnya itu, semoga nanti bisa menjadi pemahaman bersama. Jadi khusus untuk laporan dosen terkait proses pelaporan dan proses dari verifikator ya di sini Koor PT untuk bisa mengakses dan melihat ini terjadi secara real time gitu. Jadi ada proses nanti di Bapak Ibu dosen di halamannya Bapak Ibu dosen, maka langsung dapat dilihat oleh Koor PT. Begitu juga sebaliknya, ketika ada approval atau ada proses di Koor PT secara langsung gitu ya, atau secara instan, secara real time dapat dilihat oleh Bapak Ibu dosen Modul Nusantara. Ini sebagai contoh. Nah, ini tidak tampil ya, karena DOCX nih. Sebagai contoh di laptop saya ini nggak tampil. Nanti bisa diklik, gitu. Bisa diklik untuk mengunduh berkasnya. Atau sebenarnya nanti pas Bapak Ibu Koordinator PT mengklik tadi indikator warna biru tadi, maka sebenarnya dia otomatis mendownload nih. Dia udah tahu nih, ini tidak bisa ditampilkan di layar. Maka di laman sini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk download. Nah, ini tinggal diklik saja gitu. Nah, kalau seperti ini proses verifikasinya berarti manual ya. Maaf, bukan manual. Proses verifikasinya berada di luar laman. Jadi tidak berada di dalam laman. Nah, sebagai contoh nanti diperiksa, ini sebagai contoh saja. Jika sudah diperiksa, kontennya ada kekurangan itu misalnya ya, ini pilih yang warna merah. Khusus untuk penolakan ini perlu diberikan keterangan. Ya, jadi seperti itu ya untuk rejection atau untuk
penolakan itu ada pesan yang harus diketikkan. Nah, kenapa nanti? Nah, di sini untuk indikator sendiri jadi merah ya. Sehingga goal kita bersama adalah kita bersama ya, baik tim modul Nusantara, kami di PMM 2, kemudian Bapak Ibu dosen modul Nusantara, Bapak Ibu koordinator PT dan rekan-rekan LO adalah memastikan di bagian sini ini warnanya hijau semua gitu. Jadi indah gitu, terlihat indah begitu. Nah, ini kalau dari sisi core PT ya. Kemudian dari sisi dosen, Bapak Ibu dosen itu nanti misalnya ada status tadi tidak sesuai atau di sini ada rejected ya informasinya. Ini muncul nih dari verifikator tadi, catatan verifikator. Nah, berkas yang lama kemudian perlu diperbaiki. Untuk memperbaiki, dihapus lebih dahulu ya yang lama, karena kalau di kami hanya menyimpan yang sudah valid saja begitu, yang belum valid memang tidak kita simpan. Jadi nanti silahkan ada di komputer Bapak Ibu sekalian ya, jika ada keperluan ya, jika Bapak Ibu ada keperluan untuk menyimpan histori berkasnya atau file-file revisinya gitu ya, nanti mungkin silahkan bisa disimpan di flash disk, di laptop, di hard disk, di storage atau di Google Drive masing-masing. Kalau di lama nanti tidak disimpan ya. Artinya yang laporan yang lama jika ini sudah diperbaiki, maka nanti kita tidak simpan gitu. Yang kita simpan hanya yang nanti yang terakhir gitu ya. Sebagai contoh ini perlu kita perbaiki ya. Jadi harus dihapus. Ini kosong lagi. Statusnya kembali ke belum unggah ya, sehingga perlu setelah dilakukan revisi, kemudian diunggah file yang benar. Sebagai contoh, misalnya adalah file yang benar. Kemudian kita loncat lagi ke Core PT, yang tadinya merah berubah menjadi biru. Kemudian sama karena DOCX atau karena file Words ya, Office ya. Nah, ini dia download, periksa di luar sistem, kemudian sebagai contoh ini sudah sesuai gitu ya. Klik yang warna hijau. Sampai sini selesai. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ada satu siklus ini sudah selesai jika seperti ini ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari tim modul Nusantara. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya. Sebagai ini ya, sebagai rangkuman gitu ya. Satu proses yang terlihat di layar ini adalah satu proses dari pengumpulan sampai selesai ya. Jadi diawali dari Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen dibantu liaison officer menyusun ya, sudah pasti menyusun laporan di luar sistem dan di luar laman tadi. Kemudian ready gitu ya. Boleh di format PDF atau boleh mentahan DOC atau DOCX-nya atau file Office-nya atau file Word-nya. Nah, itu nanti diunggah ya di laman program -pmm.id. Menggunakan tadi yang sudah kita simak ya, menggunakan akun Bapak Ibu dosen gitu. Untuk LO sendiri itu memang bisa akses ke dalam platform digital PMM-nya ya. Hanya nanti aktivitasnya melihat apa daftar dosen, daftar mahasiswa maksud saya, detail laporan dan unggahan laporan dosen gitu atau unggahan laporan LO dengan dosen dia gitu kemudian ya selanjutnya koordinator PT memeriksa laporan tadi yang sudah kita lihat ya. Jadi geser ke koordinator PT melakukan approval, kemudian koordinator
PT memberikan approval. Ini ada dua ya, hijau dan merah. Ini hijau, ini agak-agak biru tapi. Jika rejected atau ditolak atau ada yang belum sesuai, maka ada catatan tadi, catatan verifikasi, ini wajib diisikan. Kemudian selanjutnya koordinator PT akan mengirimkan pesan itu ke dosen Merdu Nusantara dan statusnya, status dokumen atau berkas laporannya menjadi rejected begitu. Sehingga ini kembali ke proses awal tadi, yaitu penyusunan atau perbaikan ya. Kemudian diunggah oleh Bapak Ibu dosen, kemudian diperiksa lagi oleh koordinator PT, kemudian ada approval lagi dari koordinator PT, yang kemudian ada dua, rejected atau approve. Begitu terus siklus ini akan terjadi sampai posisi dokumennya itu approve atau sudah sesuai semua. Artinya bisa diterima gitu ya, dan disepakati antara Bapak Ibu dosen, LO dan koordinator PT. Nah, nanti dari tim kami, dari tim Merdu Nusantara akan melakukan review dan memberikan feedback. Nah, feedback tadi yang disampaikan oleh Mas Azhar sifatnya adalah bukan penolakan ya, gitu. Misalnya ada beberapa koreksi, lebih ke catatan gitu. Jadi lebih ke catatan untuk periode-periode laporan bulan berikutnya. Sehingga alur ini akan terjadi berulang di setiap bulan karena ada kewajiban penyusunan laporan kegiatan di setiap bulannya. Ya, saya rasa untuk dari sisi mekanisme sampai ke sini ya, sampai ke ada feedback itu adalah sudah selesai ya. Artinya tugas kita terkait penyusunan laporan hingga penyampaian itu bisa dibilang selesai begitu ya. Dan ini tadi dilakukan setiap bulan dan nanti akan dilanjutkan di proses-proses berikutnya begitu ya, sampai ke administrasi nanti begitu. Namun demikian, saya rasa ini dari sisi dari sisi tata cara penggunaan ya. Tadi substansi sudah oleh Mas Azhar, tata cara penggunaan sudah. Semoga ini Bapak Ibu sekalian apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan setelah ini nanti kita ada satu sesi ya, diskusi ya, Ibu moderator. Setelah ini ada diskusi, mungkin nanti kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi, dan selanjutnya nanti juga kita buka kanal untuk komunikasi ya setelah acara ini, terkait misalnya ada kendala-kendala teknis maupun non teknis. Terakhir dari saya sedikit menyampaikan saya kembali ke screen yang nanti Bapak Ibu dosen atau koor PT bisa menggunakan ini ya, alamatnya ya, mungkin bisa dicatat program.srepmm.id, dan ketika ada kendala nanti bisa mengklik di pojok kanan bawah. Nah, ini ada tim helpdesk kami yang siap membantu ya. Meskipun ada jam operasional, nanti dipersilahkan jika ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan teknis maupun non teknis disampaikan melalui form ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tim kami akan mencatat dan membantu Bapak Ibu begitu. Saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Asih, ke Mbak Asih untuk acara berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adit atas materi yang disampaikan. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi yang pertama nanti akan ada 3 orang terlebih dahulu. Boleh disampaikan
asal PT, kemudian nama, kemudian asal PT-nya, kemudian pertanyaannya nanti ditunjukkan untuk siapa, apakah kepada Bapak pemateri Pak Azhar atau ke Pak Adit seperti itu. Di sini sudah ada 7 penanya. Kita mungkin ke 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada dari Ibu Ramadhania, kemudian ada Ibu Hesti Heriani, kemudian ada dari LO Zairul. Mungkin kepada Ibu Ramadhania dipersilahkan terlebih dahulu, nanti kemudian ada Bu Hesti, lanjut ke pertanyaan di sesi pertama, ketiga, di sini ada LO Zairul. Terima kasih. Ya, baik. Ini langsung saja ya Mbak Esti. Ya, langsung aja. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama. Saya ingin bertanya kepada Bapak pembicara pertama, Pak Azhar ya Pak ya. Halo Bapak, bisa mendengarkan saya Pak? Silakan Ibu. Baik. Begini Pak, saya ingin bertanya mengenai laporan ya Pak ya. Laporan, ini nggak tahu nih Pak, bisa dua-duanya juga Pak mungkin. Pertama, untuk laporan yang disubmit oleh mahasiswa, mungkin ini untuk Bapak Pak Adit Kusuma juga ya Pak ya. Ketika mahasiswa sudah mengupload laporannya Pak, kemudian dosennya atau kami sebagai dosen modul Nusantara, setelah kami membaca, misalkan kami mereject gitu Pak ya, mereject karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu. Kemudian oleh mahasiswanya sudah memperbaiki, kemudian mensubmit kembali. Nah, pada saat mensubmit kembali, di mahasiswanya sudah tersubmit Pak. Namun kami di laman dosen modul Nusantaranya masih belum terbaca. Masih terbacanya laporan yang lama, yang belum diperbaiki Pak. Nah, setelah kami tanya dan mahasiswa juga bertanya kepada panitia, kabarnya itu butuh waktu lebih kurang selama 2 jam untuk bisa masuk kembali ke dosen modul Nusantara. Namun yang terjadi pada beberapa hari yang lalu itu lebih dari 2 jam, Pak. Bahkan sampai 14 jam, 12 jam juga ada. Karena pada saat itu saya cek terus, tetapi belum terbaca, masih terbaca laporan yang lama. Nah, itu bagaimana ya Pak? Karena kami takutkan kemarin pada saat khusus di universitas kami jadwal submitnya tanggal 26, jadwal verifikasi dosennya tanggal 27, lalu ditarik oleh panitia kabarnya tanggal 28. Sehingga di sini mahasiswanya jadi takut seperti itu. Tiba-tiba kalau misalkan kami dosennya sudah memperbaiki, mereka sudah submit, tetapi kami belum bisa membaca seperti itu Pak, untuk memverify kembali agar warnanya berubah menjadi warna hijau dari yang berwarna merah. Itu satu Pak pertanyaannya. Kemudian di sini pertanyaan kedua itu tentang jadwal kegiatannya Pak. Misalkan jadwal kegiatannya yang sudah dibuat ketentuan oleh panitia, 1 minggu itu 1 kali kegiatan kebinekaan, kemudian untuk refleksi dilaksanakan sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali, kemudian untuk inspirasi sebulan sekali atau bisa dikatakan di pertengahan bulan atau di akhir bulan, sesuai dengan jadwal kita mematchingkan jadwal pembicara. Pertanyaan saya Pak, kemarin pada saat panitia datang ke universitas kami dikatakan bahwa itu jumlah pembicaranya bisa 2 atau 3. Nah, itu apakah benar 2 atau 3 atau bagaimana Pak? Atau ada ketentuan harus 2 atau harus 3 Pak? Biar kita sama persepsi begitu Pak. Kemudian Pak, untuk pembayaran honorarium pembicara Pak, begitu. Nah, di template pedoman keuangan kami sudah membaca lampiran template daftar honorarium, daftar nominatif honorarium. Nah, di situ ada nama, kemudian nama pembicara maksudnya asal instansi, kolom asal instansi, kemudian kolom NIP atau NIK jika pembicara tersebut adalah PNS,
kemudian daftar NPWP jika pembicara tersebut bukan dari PNS gitu. Kemudian ada keterangannya kolom PNS atau non PNS, kemudian kolom berikutnya golongan, kolom berikutnya tarif, kolom berikutnya jam atau jumlah jam pada saat berbicara, kemudian kolom berikutnya jumlah bruto, kolom berikutnya PPh 21, kolom berikutnya jumlah neto, dan kolom berikutnya tanda tangan. Kemudian Pak, kemarin saya sendiri agak membingungkan di PPh 21, kemudian saya bertanya ke kantor pajak. Oleh kantor pajak itu menyarankan ke kami untuk menambahkan satu kolom lagi di depan jumlah bruto. Jadi sebelum kolom PPh 21 itu harusnya, katanya itu Ibu harusnya ada lagi kolom namanya DPP. Gitu. Nah, di kolom DPP itu nanti baru ada rumusnya, yaitu 50% kali bruto. Untuk PPh 21, rumusnya 5% kali DPP. Sehingga rumus pada jumlah yang diterima atau jumlah netonya adalah jumlah bruto dikurang PPh 21. Nah, jumlah segitulah yang Ibu bayarkan kepada pembicara. Nah, jika Ibu tidak membuat jumlah kolom satu lagi di depan jumlah bruto, itu nanti tidak sesuai dengan yang di kantor pajak. Nah, izin Bapak, saya ingin bertanya, yang sebenarnya seperti apa, Pak? Apakah kami harus mengikuti dari kantor pajak? Karena kami juga sudah dikasih list itu, Pak, untuk golongan 3 berapa persen pemotongannya, untuk golongan 2 berapa persen, untuk golongan 4 berapa persen, dan untuk yang tidak atau bukan dari golongan PNS itu berapa persen. Seperti itu, Pak. Jadi biar nanti sinkron antara pajaknya ya, dari form pajaknya dengan form dari kita modul Nusantara, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak untuk sementara pertanyaannya, mohon pencerahannya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asih, boleh langsung saya merespon? Oke. Baik, terima kasih Ibu Rahmadania dari Universitas Muhammadiyah. Mana Bu? Oh ya, oke. Masih di mute ya. Oke, nggak apa-apa. Pak, saya mohon maaf, saya dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya satu lagi tadi Pak, mohon maaf, terlupakan. Untuk transportnya Pak. Untuk transport refleksi dan transport inspirasi Pak. Nah, untuk refleksi itu hanya 1 kali perjalanan kalau tidak salah. Itu menggantikan ya Pak ya, sifatnya berarti menggantikan jumlah nominal transport yang sudah dikeluarkan. Betul atau tidak Pak? Karena tadi pada saat saya tanyakan di kantor pajak itu mereka bertanya kembali kepada kami apakah itu sifatnya menggantikan nominal yang sudah dikeluarkan. Kalau sifatnya menggantikan berarti tidak dimasukkan ke dalam daftar nominatif honorarium ini. Namun Ibu buatkan tabel lain yaitu untuk transportasi. Namun saya sendiri Bapak belum menemukan ini di di buku pedoman keuangan. Di sini saya belum menemukan tabelnya. Apakah tabelnya kami buat sendiri Pak? Misalkan nama pembicara, kemudian jumlah honor yang digantikan untuk transportasi, kemudian tanda tangan, atau bagaimana Bapak? Gitu. Karena di sini belum tertera untuk form lokal transportnya begitu. Yang jelas kalau dari pajaknya itu minta konfirmasi Pak. Kalau misalkan itu bersifat honorarium, itu kita kenakan pajak, tapi kalau bersifat menggantikan itu tidak menggantikan gitu Pak. Ya. Iya. Saya langsung jawab ini ya. Mohon izin silakan. Mas Azhar silakan, sama panitia lain ya. Karena saya nggak bisa banyak waktu, udah harus berjalan. Bu Rahma, khusus untuk tadi bicara honorarium. Honorarium itu yang besarnya maksimum 1 juta per jam per orang. Maksimum ya Bu, berarti bisa nggak di bawah itu? Bisa dong, mau bayar 700 aja bisa. Kemudian itu menjadi subjek pembayaran pajak. Karena itu bentuknya honorarium, artu natura. Kemudian yang artinya lokal transport itu diberi lamsam ya Bu. Di dalam satuan kita di tahun 2021, 150.000 itu nggak kena pajak Bu. Jadi intinya
Ibu wajib hanya memberikan 150.000, cuman itu, pure. Bisa ya, Bu? Apa? Jadi dibikin tanda terimanya bahwa itu tidak kena pajak karena itu langsung menggantikan transport berapapun jauhnya rumah Siap, dia. siap Atau Bu dia Dini. mau selemparan tombak pun 150.000 juga. Berarti itu Bu Gitu ya? dibuatkan form sendiri ya Bu ya? Dibuatkan form Iya sendiri gitu. dong. Oh siap, Iya siap. Oke. dong. Untuk Heeh. Ya. untuk tanda terimanya berarti tidak perlu kwitansi ya Bu, cuman tabel aja ya Bu ya. Jadi tanda terimanya kalau dari awal itu saya selalu menyarankan segala sesuatunya itu dengan bukti transfer. Karena apa? Udah pasti ke orang yang tepat gitu ya. Karena zaman ini kan sudah zaman 2022 yang bisa internet banking gitu ya. Nah, besarannya kalau misalnya untuk Dewi Dini itu dapat honorarium 1 juta, kemudian tambah 150.000, berarti brutonya Ibu bikin di tabel. Kalau nggak salah ya, Ibu sudah tahu ada tabel perhitungan pajak. Nah, yang dipajakin di tabel itu hanya yang 1 juta, 150.000-nya tidak. Sehingga dari 1 juta itu dipotong misalnya 25.000 ya Bu, karena dia punya NPWP. Kemudian sesuai golongan juga, dia sudah dipotong. Yang ditransfer ke orangnya adalah 975 ditambah 150.000 gitu, Nje. Iya Bu. Nah, jadi, bukti tanda terima yang kepada orangnya ditandatangani itu adalah 1.150.000. Disertakan Eh, lagi bukti mo- Ibu setor pajak ke negara 25.000. Jadi kalau totalnya itu akan seimbang. Jadi kwitansinya, transfernya itu tadi berapa ya? 975 tambah 150 itu berapa? 1.025 kah? Satu Mohon juta lima maaf, puluh ribu. maaf Bu Dini. Tadinya saya kan juga berpikir seperti itu. Namun Ya. sepertinya di daftar nominatif honorarium itu ada satu kolom Bu yang disarankan oleh kantor pajak yaitu kolom DPP Bu gitu. Nah, apakah boleh kami DPP tambahkan? dasar pengajaran pajaknya adalah honorarium, Bu Rahma, bukan transportnya. Jadi DPP itu dasar pengenaan perhitungan pajak ya, Bu? Iya, diminta kalau katanya sih kalau boleh ditambahkan di depan kolom jumlah bruto, Bu, gitu sebelum DPPH 21. Jadi kalau Ibu mau bikin tabel ke kantor pajak, tabel honorarium saja, Bu Rahma, biar Ibu tidak repot sendiri. Em, Paham, Bu? Jadi berarti di kami tetap tabel, mengikuti daftar nominatif honorarium ini ya, Bu ya. betul. DPP-nya adalah 1 juta tadi yang istilahnya itu yang saya dapat di perjanjiannya. Maka perlu ya LPDP itu selalu mengajarkan dari awal siapa sih Dewi Dini, kenapa diundang? Makanya ada undangan dilampirkan gitu aja Bu. Ya, itu banyak attachment-nya paling banyak untuk narasumber. Ada undangan, ada reportnya beliau, kemudian ada daftar hadirnya, kemudian ada bukti transfer, ada NPWP, ada KTP, kemudian ada Excel perhitungan pajak yang Ibu sertakan gitu. Nah, itu di tahun 2022 kami itu menghimbau buku panduan bisa diikuti, tetapi semua tunduk pada peraturan perguruan. Ya, kalau misalnya nanti kita diaudit oleh BPK, itu langsung ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Makanya di tahun 2022, Dewi Dini menyampaikan bahwa saya, tim keuangan PMM, tidak memeriksa lagi kwitansi Bapak Ibu. Itu menjadi tanggung jawab perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Begitu, Bu Rahma. Semoga ya ini momen yang pas sepertinya untuk seluruh perguruan tinggi. Karena kita sudah mengelola pembiayaan dengan metode SPP. Mohon maaf Bu Dini, kalau saya tidak salah kemarin ketika saya menghitung jika saya menggunakan DPP ini sama dengan tidak menggunakan itu hasilnya berbeda Ibu. Mohon maaf sekali Ibu. Atau kalau boleh Bu saya menyarankan mungkin khusus untuk ini apa boleh Bu Dini menyampaikan pencerahan sedikit Bu bagi kami. Karena yang kami takutkan bukan apa-apa Bu. Ada nanti terjadi kesalahan pada saat kami membuat tabel-tabelnya. Tadinya Iya, persepsi saya boleh. begini Bu. Jadi biar sama persepsi ya Bu ya. Jujur saja kami takutnya pada saat kami tentang pengenaan pajak ini Bu 5%-nya. Kalau ada dengan DPP ini Bu,
tadinya misalkan 1 juta ya Bu ya, 1 juta. Ketika misalnya tidak menggunakan rumus DPP ini, itu ketemunya pemotongannya 50.000 Bu. Tapi dengan DPP Iya, ini betul. jadinya 25.000 Ibu. 25.000. Nah, Iya. jadinya kami kan kalau sudah kami bayarkan, nanti kami tarik kembali kan nggak enak Ibu, walaupun hanya 25.000 seperti itu. Jadi mohon Dan Bu sekali Bu Rahma, Dini, iya gimana Bu? ini Bu Rahma itu teritorial bagaimana keuangan Bu Rahma juga sebenarnya ya Bu Rahma ya. Bagaimana keuangan Rektorat PT satu institusi itu, bagaimana pengelolaan untuk honorarium, bagaimana pemotongan pajak, bagaimana DPP. Karena ini ada dua sisi yang tidak nyaman saya bukakan sekarang. Yang pertama, misalnya yang diundang itu adalah juga pejabat. Dan dia itu misalnya sudah terikat dengan PNS jabatan berapa, golongan berapa. Nah, berarti itu misalnya kalau beliau itu diundang dari PT sebelah dan dia itu termasuk golongan yang 4A, berarti tarif pajaknya dia udah langsung 25% kalau nggak salah, Bu. Nah, itu jadi beda lagi DPP-nya. Gitu ya. Nah, semoga misalnya ada kebutuhan dari per masing-masing boleh didiskusikan kepada perguruan tinggi tersebut itu rules dan regulasi yang benar di PT-nya itu kayak apa, Bu? Begitu. Nah, kalau dengan ibu bapak ibu sekaligus mengikuti, nanti ditanya waktu di audit adalah bagaimana regulasi perguruan tinggi kan ya. Nah, kalau yang mengacu murni kepada panduan buku keuangan, nanti misalnya ada rules yang bentrok, nanti perguruan tinggi bapak ibu juga akan ditanya, kenapa tidak dipraktekkan ini kepada aturan narasumber yang lain gitu. Jadi biar biar sama-sama inline pemberitahuannya gitu. Tapi Bu kan, kalau kemarin saya tanyakan ke kantor pajak, itu untuk golongan 4-nya tetap 5% Bu, kalau nggak salah. Kalau Jadi itu berarti dia memakai pasal sebagai honorarium ini Mbak, klausul kalau nggak salah itu sebagai konsultan gitu. jadi ketetapannya Jadi gimana ya Bu enaknya? Biar kami nggak bingung gitu ya Bu. ah jadi kalau di sini ada kemarin ya saya itu menyampaikan gitu ya kepada seluruh pemangku kebijakan juga. Mereka menyarankan bahwa kita memberikan itu regulasi pertanggungjawaban seperguruan tinggi ke masing-masing perguruan tinggi. Sehingga Bapak Ibu saya selalu menyampaikan di acara manapun gitu ya. Di 2022 Bapak Ibu mengelola pertanggungjawaban mengikuti regulasi perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, support sistemnya program kita ada dana apa gitu. Dana yang diperbolehkan adalah misalnya refleksi, ada biaya konsumsi gitu ya. Di dalamnya apa saja. Nah, itu bisa gitu. Tetapi untuk peraturan dokumentasinya, Bapak Ibu boleh berkonsultasi juga dengan bendaharawan PT supaya ada SOP internal yang misalnya lebih rigid atau lebih tinggi, itu tidak berbenturan dengan apa yang Bapak Ibu pertanggungjawabkan, karena ini menjadi pertanggungjawaban perguruan tinggi. Jadi Begitu kesimpulannya Bu Bapak Ibu Dini, jadi gini Bu Dini, ya. kesimpulannya untuk regulasi pajak mengikuti PT ya Bu ya. Iya, betul sekali Oke. Bapak Ibu. Betul. Kemudian Ibu begini, yang sudah terlanjur kami bayarkan cash itu bagaimana Bu? Karena tadi kalau tidak salah harus ada bukti transport dan sebagainya. Apakah boleh? Maksudnya karena kemarin kalau saya tidak salah itu kan harus ada apa namanya bukti pembayaran kop PT. Yang saya pikir semuanya harus ada apa namanya biar seragam kami menggunakan kop PT saja Ibu. Karena Nggak apa-apa Ibu. Kalau bisa Bu. Ibu menggunakan kwitansi yang kami sudah sampaikan contoh sampel ya Bu, namanya itu selalu template. Nah, template itu adalah contoh. Boleh Ibu pakai, nggak apa-apa. Tetapi sebaiknya tingkat keakurasian audit tertinggi itu adalah transfer. Bahwa Bapak Ibu nggak usah bingung gitu. Udah kami transfer kok ke orangnya. Ini sesuai namanya, Oh, ininya baik. gitu. Jadi kalau di audit BPK itu dia nggak akan rewel gitu. Dia tidak mencari sisi lain untuk memastikan bahwa itu benar truly happen gitu. Oke, siap Bu. Itu saja. Berarti oke, baik Bu. Berarti kesimpulannya kami buktikan dengan bukti transfer jumlah honorarium dipotong pajak ditambah dengan menggantikan lumsum transport yang terpakai gitu ya Bu Betul, ya.
Oke. 150 Baik, Bu. maksimum. Ya, 150 maksimum. Kemudian Ibu berarti untuk lumsum kami buatkan tabel lain boleh nggak Bu? Biar tidak boleh membingungkan dengan saja. yang. Oke, baik Bu. Iya, biar ibu nggak bingung nanti menjelaskan di pajak dan pajak juga krusial. Oh, ini harusnya subjek pajak gitu. Iya, karena kan Gitu. ya kalau narasumbernya yang kita undang dari golongan PNS atau apalagi pejabat yang Ibu sampaikan, kami kan harus detail ya Bu menjelaskan ya. Bapak ini untuk uang lumsumnya yang tergantikan, sementara ini adalah untuk honorarium yang sudah dipotong pajak totalnya sekian kami transfer sesuai dengan Iya, jumlah yang tertera seperti itu Bu ya. betul sekali Ibu. Baik Jadi Bu. kwitansi setor pajaknya juga disetorin sehingga bapaknya tahu bahwa kayak saya tadi bilang contoh 1 juta, walaupun ditransfer ke saya cuma 975, tapi ada BPN namanya bukti penyerahan setor ke negara, itu saya terima juga 25.000. Jadi kan saya tahu bahwa saya sudah menyetor pajak dari honorarium saya. Oke, Gitu. Bu. Berarti yang DPP itu tidak perlu lagi ya, Bu ya. DPP itu adalah jumlah bruto ya, sama dengan jumlah bruto ya, Bu ya. Ya, betul. Berarti contohnya ya, Bu, tarif 5%, jumlah brutonya 1 juta, berarti di PPh-nya itu 5% dari 1 juta, misalkan 50.000, di PPh 21 kita langsung taruh 50.000, berarti jumlah brutonya 1 juta kurang 50.000 sama dengan 950.000. Begitu ya, Bu ya? Ya, jadi ada Oke, rumus siap, Bu. formula yang Ibu lupa, 50% kalau Ibu belum membagikan di awal. Jadi 50% kalau itu gimana, DPP-nya, Bu? ya Boleh 50% dijelaskan? Ibu. Ya, sehingga hasilnya sama, akan 25.000 kalau untuk 1 juta. Oh, berarti itulah yang dimaksud dengan DPP. Boleh nggak Bu ditambah kolom DPP di depan jumlah bruto? Kalau Sebentar, ada kolom, nah ya. nanti Ibu bisa baca chat dari Ibu Fitria Chandra. Nah, itu sudah sangat ideal. Ya, di situ dibuatkan ada 5% NPWP, 6% tidak ada NPWP. Itu dianggap dia berarti bukan PNS ya. Iya. Kemudian itu langsung 2,5% dikalikan itunya DPP-nya, kemudian atau langsung 1 juta kali 50% dikali 5%. Begitu, Ibu. Jadi jatuhnya sama. Kalau kalau itu saya agak membingungkan Bu Dini. Oke, jadi Ibu bisa konsultasi lebih tepat kepada bendaharawan Ibu. Karena nanti itu muncul namanya Ibu Pot. Ibu harus memakai NPWP PT. Gak Oh apa-apa. siap Bu. Jadi Ibu Oke. Rahma boleh berkonsultasi dengan bendaharawan Ibu karena nanti harus keluar juga bukti potong masing-masing. Tidak hanya berhenti sampai setor negaranya. Harus ada Baik Bu. bukti potong supaya pajak orang tersebut itu memang dimasukkan kepada akun NPWP orang tersebut gitu. Ya, Baik Bu. Siap Bu Dini. Ya, untuk yang lainnya Bu tidak tidak perlu kan kalau misalkan untuk pembayaran konsumsi dan lain-lain di atas 2 juta ya Bu ya. Kalau yang di bawah 2 iya, juta tidak kena pajak ya Bu. Dan untuk apa namanya bilnya itu kalau bisa semua ada kop tulisan tangan boleh asal ada kop kwitansi, nomor HP dan stempel. Benar ya Bu Dini ya? benar sekali Bu Rahma. Ini Oke, udah siap Bu tahun Dini. 2020 kata auditor Iya. itu selalu bilang ini zaman 4.0 Bu Dini, jadi nggak boleh pakai kertas lagi lah itu akal-akalan saja itu kata Ijen begitu. Iya, karena kemarin Bu ada juga apa namanya saya baca kalau misalkan menggunakan tulisan tangan apa namanya harus ada apa namanya semacam Kwitansi eh, cover PT. ya, tapi kalau misalkan tulisan tangan diperbolehkan jika ada kop dari kwitansi tersebut dengan alamatnya, lengkap alamat dan nomor HP serta stempel itu tidak memerlukan kop PT lagi. Benar ya Bu Dini ya? Ya, ya, Oke. sudah ya Bu. Kita Ya, sudah siap Bu terlampau Dini. mendominasi. Benar, Terima benar, kasih. benar, benar. Ya, terima kasih banyak Bu Dini. Baik, mungkin sedikit merespon terkait apa namanya tadi beberapa pertanyaan lain. Untuk keuangan tadi sudah selesai karena memang yang tepat untuk menjawab trade honor dan sebagainya itu tim keuangan. Kalau kami mungkin hanya ke substansi pelaporan dan teknis nanti Mas Adit. Terkait dengan pertanyaan pertama, laporan mahasiswa sudah diupload, terus dosen reject, tetapi ketika upload ulang itu masih statusnya yang lama ya, belum yang baru.
secara langkah mungkin saya merespon itu sudah tepat, tetapi mungkin secara teknis IT nanti Mas Adit ya yang akan lebih menjelaskan kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah pembicara boleh lebih dari satu orang? Nah, itu ya dia tadi. Kalau memang secara kegiatan itu memang kondisinya perlu beberapa narasumber gitu ya, itu menurut kami dari tim MN tidak masalah, asal nanti disertakan justifikasinya kan begitu ya. Cuman untuk honorariumnya mungkin mengacu ke aturan tadi kan, kalau misalkan narasumbernya itu dari internal itu kan tidak ada honor kan begitu ya. Kalau dari luar itu ada honor. Itu saja barangkali untuk respon dua pertanyaannya. Mungkin Mas Adit terkait poin pertama boleh menambahkan ya terkait laporan mahasiswa. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Azhar. Mengenai laporan kegiatan mahasiswa yang perlu disetujui atau diperiksa oleh dosen, kemudian ada proses revisi atau koreksi ya. Itu memang kalau dari flow-nya tadi sih sudah benar ya. Artinya mahasiswa mengunggah di platform Kampus Merdeka karena memang beda ya platformnya. Kemudian dosen mengupload di laman PMM. Cuma yang jadi masalah belum nongol gitu ya. Nah, misalnya yang terjadi case seperti itu, mungkin nanti bisa dilaporkan ke kami untuk langkah ini ya, langkah untuk memastikan gitu ya. Karena bisa jadi ada kendala gitu di komunikasi. Tadi yang dibilang Pak Azhar adalah di komunikasi lebih ke dari sisi isu di teknis gitu ya. Jadi komunikasi antara Kampus Merdeka, platform MBKM dengan platform PMM begitu. Nah, kalau misalnya seperti itu memang nanti prosesnya sih dilaporkan ke kami dan nanti kami akan mengeskalasikan ke Kampus Merdeka gitu karena bisa jadi permasalahannya di sana. Kalau dari PMM itu tadi yang udah dipahami bersama-sama ya, bahwa ada jeda waktu dan itu jadwalnya mungkin udah ini ya, sudah Bapak Ibu dosen sudah tahu ya, ada jam 9 pagi, jam 3 sore, jam 8 malam, dan jam 12 malam. Itu waktu-waktu di PMM itu muncul nanti laporan-laporan mahasiswa yang baru. Jadi begitu. Nah, sebagai contoh misalnya ada jam 9 pagi dan jam 3 sore gitu ya. Itu kan waktu-waktu update dari dari MBKM tuh. Sehingga misalnya ada mahasiswa yang mengunggah laporan kegiatan, baik laporan kegiatan yang baru maupun laporan kegiatan perbaikan, itu nanti akan muncul di laman dosen pukul 3 sore begitu. Jadi pukul 15. Jadi memang ada jeda itu yang ya ini juga supaya nanti kita jadikan catatan bersama-sama ya gitu. Jadi bisa jadi karena kemarin banyak juga yang melaporkan itu, jadi ini sudah dilakukan perbaikan di Izin Mas Adit, boleh tidak kita dipahamkan sama-sama bahwa ada 4 kali proses. Jadi Bapak Ibu, khusus untuk laporan mahasiswa, ada memang 2 laman yang berbeda. Rumah mahasiswa untuk mengunggah itu dinamanya MBKM Kampus Merdeka. Itu adalah disebut dengan front end mahasiswa. Unggahan report mahasiswa aktivitas bulan 1 untuk mendapatkan dana bulan kedua mahasiswa. Kemudian mahasiswa sudah unggah, itu ada processing untuk bisa dilihat Bapak Ibu dosen di program PMMID, yaitu dengan login Bapak Ibu tadi yang sudah pernah ditunjukkan oleh Mas Adit di laman layar-layar sebelumnya. Bapak Ibu sudah protes banyak sekali. Tadi contohnya ada 4 jam, ada 2 jam, bahkan ada 12 jam. Itu dia tidak bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu dosen, kita harus sampaikan Mas Adit bahwa ada 4 waktu prosesnya. Jam 9 malam, jam 1 malam, jam berapa? 10. Jam 9 yang pagi jam berapa?
jam 9 pagi, kemudian jam 4 sore. Nah, waktu-waktu ini tolong diindahkan atau diketahui oleh Bapak Ibu dosen supaya kita tidak berselisih paham. Mahasiswa unggah jam berapa, Bapak Ibu itu dosen berarti harus bersepakat melihat itu, Mas Adit. Nah, sekarang obstacle yang sering saya terima adalah dosen udah berjam-jam lewat dari 4 jam pun, gitu ya, harusnya nggak lewat dari 12 jam udah ketemu kan timekeeping ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada, itu jalur Bapak Ibu dosen memberitahu kemana. Bapak Ibu dosen juga harus mengingat 4 waktu sakti ini. Jadi jam berapa ke jam berapa begitu Mas Adit. Jadi kita biar tidak saling suuzonisasi. Saya tahu Bapak Ibu dosen waktunya sudah cukup repot. Jadi untuk kita sama-sama sepakat, boleh dilihat di Zoom yang saat ini dilempar oleh di layar Mas Adit itu sudah melemparkan 4 waktu Bapak Ibu. Jam berapa ini? Sebentar saya cari kacamata saya. Jadi di sini ada jam 10 pagi. Nah, berarti Bapak Ibu sudah boleh membuka itu misalnya jam 10.15 gitu ya Mas Adit ya. Di laman program ID ya, seharusnya sudah ada ya injekan Ya, baru gitu ke front end atau di laman yang bisa dilihat oleh dosen. Karena ini membawa dokumen dengan sistem processing data gitu ya kepada dua laman yang berbeda. Jadi Bapak Ibu juga mohon maaf harus mengetahui bahwa ini lamannya tidak seperti mahasiswa unggah langsung Bapak Ibu bisa lihat. Tapi saya juga pernah kejadian mahasiswa unggah, dosen udah langsung bisa lihat. Nah, apakah itu masuk di dalam time loop yang 4 ini? Nah, saya juga kurang tahu. Jadi monggo Mas Adit bisa menjelaskan atau alur kalau dosen juga masih belum lihat setelah waktu-waktu sakti ini. Gitu ya Mas ya, Adit ya? ya. Eh, s- Merangkum sedikit ya untuk 4 siklus waktu mungkin sudah kita pahami dan sepakati bersama. Nah, jika ada case-case tadi ya, case-case yang ternyata udah lewat 4 jam, bahkan 12 jam gitu ya, itu nanti bisa dilaporkan ke kami gitu, karena memang apa namanya perlu beberapa ya, karena ini banyak sekali data yang apa namanya terkumpul gitu ya. Eh, Perlu case by case itu memang ada yang apa namanya perlu manual gitu kita periksa begitu. Jadi sehingga ada case seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan saya rasa itu tidak semua memang tadi yang disampaikan Bu Dini ya. Kalau normalnya oke mungkin kita bisa sampaikan adalah flow normalnya adalah 4 siklus waktu ini seharusnya apa namanya sudah membawa Bapak Ibu sekalian ke laporan mahasiswa laporan kegiatan mahasiswa yang terbaru begitu, baik yang baru atau yang apa namanya perbaikan begitu. Namun ini untuk catatan bersama ya, jika memang masih ada dan itu biasanya case by case kalau saya lihat ya, itu nanti bisa dilaporkan ke helpdesk kami Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kami proses apa yang sudah masuk itu akan kami proses begitu. Karena memang tadi yang disampaikan Bu Dini juga ini ada komunikasi tidak seperti yang laporan dosen laporan apa namanya kegiatan bulanan dosen dan LO tadi ya, real time memang real time bisa disimak bisa diakses oleh koordinator PT gitu, karena memang ada di satu apa namanya platform program pmm.id. Nah, karena ini ada di kampus merdeka.kemendikbud.go.id untuk yang mahasiswa ya, untuk mahasiswa untuk bisa jadi catatan bersama, maka perlu ini apa namanya berkomunikasi. Memang ini sudah kami buatkan bridge. Mengulang sedikit lagi, untuk 4 waktu ini sudah kita sepakati dan ini sudah saat ini sampai detik ini masih berjalan ya untuk proses ini sinkronisasi. Jika ada di luar skema waktu ini itu apa namanya ada kendala dari akses Bapak Ibu dosen ya udah pasti ya mengakses laporan kegiatan mahasiswa, maka bisa dilaporkan kami, nanti case by case akan kami cek. Dari saya begitu untuk responnya. Baik, Mungkin bisa dikembalikan dilanjutkan lagi ya. Mas Azhar. Ya, Mbak Asih silakan. ya mungkin bisa dilanjutkan Pak Azhar, silakan. Siap, Pak Adit. Silakan Mbak Asih.
Baik, terima kasih untuk jawaban yang diberikan dari Pak Azhar dan juga Pak Adit. Selanjutnya kita ke pertanyaan ke penanya kedua. Di sini ada Bu Hesti. Mungkin sebelum bertanya kepada teman-teman yang lain juga, Bapak Ibu yang lain, mohon maaf, untuk pertanyaannya mungkin bisa lebih spesifik terkait flow dan mekanisme pelaporan dosen MMN ya, agar pembahasannya nanti tidak melebar seperti itu. Dan mungkin bisa langsung ke intinya saja. Baik, untuk Ibu Hesti, dipersilahkan. Ibu, mohon maaf, ini suaranya kecil ya. Oh iya, saya lepas. Ini bisa Pak, kedengar? Jelas Bu, mantap. Saya lepas karena tadi hujan, jadi ini saya lepas. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Saya ingin memastikan bahwa WAG yang MN2 itu, dosen MN2 adalah resmi untuk lingkup kami ULM Kalsel. Saya mau memastikan itu. Apa sebab? Sehingga semua informasi dan tabel yang diberikan di sana ataupun informasi apa, itu yang kami pegang. Karena saya melihat kebetulan juga Ibu Bapak yang terhormat, saya mendapat WA dari kementerian dan kita dipercaya diamanahkan untuk mengisi survei mengenai aplikasi dan sistem informasi yang langsung dari Ibu PLT Sekjen. Ya, bagaimana kondisi dan sebagainya. Jadi saya memastikan dulu untuk WAG dosen MN2 untuk wilayah ULM itu valid. Jadi apapun yang kami pegang berasal dari di sana. Itu satu. Di sana ada uploadan tertulis, Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa untuk schedule untuk upload mahasiswa bulan 2, yaitu 3 Oktober. Kami tidak ada masalah karena kami mengikuti perjalanan itu terus dan kebetulan saya sebagai juga dulu dosen MN1 Bapak. Jadi sangat sangat ngerti dengan mekanisme yang ada. Nah, jadi kami tadi malam semua mahasiswa upload Pak. Karena itu resmi. Ya, kami mengasumsikan itu resmi sehingga apapun kami pegang di sana. Nah, kami khawatir kalau hal ini tidak connect dengan koordinator PT, maka kami akan terjadi reject. Jadi ini harus verifikasi dulu apa yang ada dan diberikan oleh tim PMM pusat. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau juga menyampaikan, kalau yang memverifikasi untuk accepted laporan kami dosen adalah koordinator, berarti untuk laporan mahasiswa, walaupun itu sudah ada di platform ya Pak ya, saya mau memastikan kembali adalah dosen modul Nusantara, karena itu platform. Karena ini nanti ada kaitannya dengan isian saya terkait bagaimana kuesioner survei penggunaan aplikasi. Saya mau memastikan, dan itu saya suka ada kontrol 2. 1 di MBKM, 1 di program.pmm.id. Bagus sekali. Dan yang ketiga, saya suka apa yang disampaikan. Mengunggah. Berarti, dan Bu Dini tadi menyampaikan paperless. Betul. Karena apalagi seperti kami, Bapak. Banjarbaru, Banjarmasin. 36 km kalau tidak macet, plus kesananya ada 6 km. Itu kalau by system, karena anak-anak PMM ini juga selain 4 SKS, mereka juga 16 SKS, Bapak, yang sangat padat dengan tugas-tugas dosennya. Sehingga kita harus menggunakan sistem dalam tanda kutip unggah untuk efektifnya. Nah, hal ini untuk bulan 2 sudah kita lakukan, template sangat sesuai dengan perjalanan, kan dimulai dengan kalender akademiknya 22 Agustus. Ya, sudah kita lakukan, tinggal kita review. Pada saat posisi kami melakukan verifikasi, ternyata ada yang tidak sesuai, kan reject ya Pak ya. Lalu si anak mengupload kembali. Hal apa yang terjadi pada bulan 1, kondisi template memang tidak bisa
diubah-ubah, namanya juga template. Jadi kalau dibilang template tidak sesuai kan jadi lucu, ya. Namanya template ya template gitu. Tetapi apa yang terjadi? Konten memang berbeda. Kami terbiasa mengajarkan pada anak-anak, apalagi ini 4 SKS, pasti ada output, ada outcome, dan ada tujuan. Segelintingan ada yang mengatakan itu plagiasi. Saya nggak habis pikir. TPL, CPMK itu wajib dalam mata kuliah. Kalau itu dikatakan plagiasi, nggak masuk akal, ya. Dan ini konten yang lain mereka bekerja dengan apa yang mereka explore. Setiap laporan saya ada di YouTube, Bapak Ibu. Ya, kegiatan ini. Nah, apa yang terjadi dengan laporan bulan 1 kami, saya, kelompok saya, Hesti Heriani, ULM. Dengan template yang sama, 9 mahasiswa oke. 11 mahasiswa, posisi juga di sistem tetap sesuai, Ibu Bapak, sesuai hijau di MBKM. Karena saya kebetulan menggunakan MSIB sudah 3 periode, kemudian praktisi mengajar dengan segala kerumitannya sudah kita jalankan semua Bapak, dan bahkan kita juga ke dosen, ke praktisi. Jadi sudah kita by system semua. Kemudian apa yang terjadi? Kita dapat informasi bahwa 11 anak kita harus memperbaiki. Oke, karena ini mengunggahnya by system, maka memperbaiki pun by system. Apa yang terjadi di sistem MBKM? Posisi sesuai, Pak. Posisi sesuai. Dan di saya, program pmm.id, hijau semua masih. Kalau diizinkan, silahkan dicek. Dan ini, setelah saya katakan, ini mau by system atau manual? Besok, sistem 11 anak kami tidak sesuai. Tanpa melewati saya. Sedangkan dalam kronologis tadi saya melihat, oke, ya, untuk laporan kami, verifikasi koordinator PT. Untuk laporan anak, mengacu platform tanggung jawab kami. Ya, dan ini kami selalu baca, by platform, Pak, by sistem, baik itu MBKM maupun yang di sini, yang di PMM. Sehingga karena posisi di platform saya sebagai dosen penanggung jawab modul Nusantara, masih dalam posisi hijau, anak-anak mengacu pada ini, mereka mengunggah kembali, tapi saya bilang, Bu, kami kenapa tulisannya masih proses? Saya jawab, sebentar saya luruskan semua ini. Apakah mau manual atau mau by system? Karena saya melihat apa yang dikerjakan oleh tim dikti, paperless, efektif, efisien, cost. Bu Dini mengatakan pakai transfer, pakai TF saja ke yang bersangkutan. Saya sangat setuju. Sangat setuju, Ibu. Dan itu sangat bagus untuk pendidikan. Karena kami nggak mau dititipin dari universitas lain yang bagus-bagus PTNBH ke kami yang BLU, hasilnya tidak bagus. Jadi saya mohon, karena tadi saya mendengar sudah ada kata Pak, mohon maaf Pak Adit, untuk yang bulan 1, oke, saya mohon sistem anak kami dalam, mohon maaf ya Pak Adit, mungkin tidak pada Bapak, tapi saya menyampaikan hal ini karena Bapak sebagai diplot pada acara ini penanggung jawab, mohon posisikan untuk sesuai, karena di sistem saya semua verify hijau, verified-nya hijau, dan pada bulan 2 ini, anak-anak sudah masuk dengan kondisi orange. 1 saya coba, saya periksa, saya reject sebentar, karena ada yang perlu diperbaiki, saya kembalikan lagi, coba, sekarang Bunda klik. Oke, lihat MBKM-mu, sesuai Bunda, hijau. Karena kami mau memberikan pembelajaran. Di era digital ini, semua kata unggah, yaitu by system, sehingga mengurangi biaya, mengurangi cost, mengurangi paper, dan waktu. Karena mereka semua masih punya tanggung jawab 16 SKS yang lain. Mungkin itu, terima kasih banyak.
Mohon ampun, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin saya langsung respon untuk poin pertama terkait WA grup dosen MN 2 ya di ULM. Saya sudah cek itu sudah valid Ibu. Jadi Universitas Lempung Mangkurat sudah sesuai itu tergabung di WA grup dosen kedua. Kemudian untuk terkait barusan ya laporan mahasiswa ya di dosen sudah apakah dosen atau ini bagaimana kan begitu ya. Mungkin di sini apakah hadir tim verifikator karena kebetulan dari kami itu tidak mereview laporan dosen. Mungkin dari teman-teman PMM ada yang ingin merespon terkait laporan mahasiswa yang tadi disampaikan oleh Bu Esti. Baik Ibu, sepertinya teman-teman yang bisa menjawab terkait verifikasi atau revisi tadi ya laporan mahasiswa sepertinya belum bisa merespon. Nanti saya dan Pak Adit coba sampaikan barangkali di grup gitu ya. Karena memang kami dari tim MN pertama tidak melakukan verifikasi dan review terhadap laporan mahasiswa. Jadi kami tidak bisa merespon lebih begitu ya. Nanti mungkin kita akan sampaikan. Barangkali itu. Mas Adit ada tambahan? Dari saya sangat berterima kasih atas masukan apa yang diberikan, saran yang diberikan kepada kami, dan sekaligus juga mungkin kritikan dan mungkin segera akan perlu kita tindak lanjuti dengan lebih intens lagi ya ini terkait bridging aplikasi ya dengan MBKM gitu dari PMM. Mungkin itu sih dari saya. Yang pertama adalah terima kasih dan kami juga memohon maaf atas keterbatasan kami ya, dan mohon maaf ke Bapak Ibu sekalian, dan ini jadi catatan besar bagi kita semua ya, bagi saya pribadi juga untuk kedepannya. Semoga di bulan 2, 3 dan hingga selesai ya nanti permasalahan ini kemudian berkurang terkait khususnya adalah laporan mahasiswa. Memang bukan poin bahasan kita di hari ini ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tapi memang itu perlu kita jadikan bold ya, kita jadikan bold line untuk kita segera bereskan. Begitu sih Mas Azhar. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak Adit. Silakan Mbak Asih. Baik, terima kasih Bu Esti untuk saran dan juga masukannya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Adit dan Mas Azhar. Mungkin langsung ke penanya ketiga di sini, satu pertanyaan terakhir ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin bagi nanti yang masih ada pertanyaan, silahkan langsung ke laman PMM seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adit tadi. Bisa langsung menghubungi helpdesk melalui laman PMM seperti itu. Kepada pertanyaan ketiga dan terakhir di sini ada LO dari Kak Zairul. Boleh silakan pertanyaannya mungkin bisa lebih dipersingkat dan juga langsung ke intinya serta sesuai dengan teknis dan juga flow terkait pelaporan ini ya. Baik, silakan untuk pertanyaannya. Apakah LO Zairul masih di sini tadi untuk penanya ketiga? Baik, jika tidak ada, mungkin langsung ke penanya ketiga terbaru aja ya. Kita pilih satu lagi di sini ada Ibu Sumiati Butom, boleh? Silakan langsung satu penanya terakhir.
Ibu Sumiati, apakah mendengar suara saya untuk pertanyaannya? Boleh langsung disampaikan? Nah, baik, terima kasih Ibu atas waktu yang